Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor satu datang ke rumahnya Harti, yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu, pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi. Dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum
Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya itu kondisi sudah meninggal dunia. udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya Ya, itu? sebulan. Terus tadi tahu-tahu Tahu-tahu sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? katanya sih lihat bau ya. Gitu. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak begitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang, dua-duanya tengkuluk, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan
tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari.
Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak?
Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari
Sukar memang tinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya. Seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulu di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya tidak tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih, sebulan ini nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya ya? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat wow ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama lindis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah
umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya Mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arin.
Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu, rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat, Arif. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu, rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa Pak? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu kan takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih, sebulan ini nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang
Sampai putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir. kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah
anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Hardi itu datang ke rumahnya Hardi, yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Hardi tidak diperbolehkan masuk oleh Sekar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk, hingga Hardi melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi, dan ternyata di lokasi di Pak Sutri ini, yaitu Kaseno dan Sarila, sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sekar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sekar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini, orang tua dari Sekar, memang bertinggal sama Sekar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun. Dan si Sekar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Hardi atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sekar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyutono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya itu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Depresi.
Nggak pernah keluar rumah dari anaknya. Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat. Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu. Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Tahu-tahu lah sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya. Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? katanya sih lihat bau ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar.
Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pumahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, hingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh
tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya itu kondisi sudah meninggal dunia. udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Lah sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Bulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat
tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat Arif. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak
polisian melakukan olah TKP langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu ke sini nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya ya? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar
yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami
depresi selama sebulan ini, tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dulu? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya Ya, itu? sebulan. Terus tadi tahu-tahu Lah Sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya, Itu. katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Omahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah
saudara Sukar. Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motif. Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan?
Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudana, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gini? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama linggis. Katanya lihat
ular dua. Hanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah
anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu, pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pak Sutri ini, yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jaring. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat Arif. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut dua-duanya. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu kan takut gitu. Gitu. Depresi.
Nggak pernah keluar rumah dari anaknya. Nggak pernah sing sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat. Sehat biasa, sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu. Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang. Terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya. Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? katanya sih lihat bau ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar.
Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pumahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arin. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arin. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh
tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukupi sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa Pak? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak semert, lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat ya, sangat sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Lah sudar itu itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat
tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, hingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pak Sutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak
polisian melakukan olah TKP langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya ya? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar
yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami
depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anak-anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah berarti anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, Pak. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Mbah. Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah
saudara Sukar. Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motif. Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan?
Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Gitu, depresi. Nggak pernah keluar rumah berarti anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya ya? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu gitu, lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis. Katanya lihat
ular dua. Hanya lihat ular dua. Siap. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Mbah. Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah
anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya Harti, yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk, hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi. Dan ternyata di lokasi di Pak Sutri ini, yaitu Kaseno dan Sarila, sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini, orang tua dari Sukar, memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun. Dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya dilihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu kan takut gitu. Depresi.
Nggak pernah keluar rumah dari anaknya. Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat. Sehat ya, sangat sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu. Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Tahu-tahu sudar itu itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya. Ya ditutup itu, masih ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat, darah atau gimana? katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek melakukan datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Mbah. Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Bulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar.
Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pumahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh
tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukupi sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu gitu, lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut sehari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? katanya sih lihat bau ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Mbah. Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. itu udah tersangka menggunakan apa Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat
tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya. Seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak
polisian melakukan olah TKP langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9 anaknya yang di Wates itu ke sini nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar
yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami
depresi selama sebulan ini, tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anak-anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat ya, sangat sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak itu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah
saudara Sukar. Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motif. Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, hingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan?
Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arif. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak semert, lihat orang itu kan takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya ya? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau? Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun
warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu, pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarilah hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum
Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa Pak? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama lindis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Bulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan
tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, hingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari.
Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut dua-duanya itu kondisi sudah meninggal dunia. Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya nggak tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat dia, sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama lindis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak itu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak?
Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari
Sukar memang tinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulu di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya tidak tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih, sebulan ini nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarila,
umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif.
Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sekar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sekar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sekar memang bertinggal sama Sekar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sekar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu, rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sekar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu, rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, terus dilihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat wow ya. Gitu. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang
putranya beratnya digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh
anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Watet, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut ketua RT setempat yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk, hingga Harti melaporkannya ke ketua RT Jarno, hingga mereka mendatangi lokasi, dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudana, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak, pemicunya juga kenapa sih Pak? Nggak tahu, kan anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya
pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya. Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat. Sehat biasa. Sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu. Sebulan. Terus tadi tahu-tahu Lah sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang. Terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat Darah atau gimana? katanya sih lihat wow ya. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Dia bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, di tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur,
ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarila diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pumahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarila 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arin. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arin. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum
Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anak-anaknya yang di Wates itu kesini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, terus dilihat ternyata sudah tidur di kamar dikerupuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak semer, lihat orang itu kan takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih itu Pak. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digepuk sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja dan luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan
ngadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari.
Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9 anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan nggak lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah sudar itu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya digetuk sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak itu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa Pak?
Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi, ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00 kemungkinan. Maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini, yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arin. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini, orang tua dari
Sukar memang tinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arin. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat Arin. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arin. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukupi sama selimut, dua-duanya itu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya kenapa? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu kan takut gitu. Gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah berarti anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat biasa. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu gitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, tutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa. Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya. Gitu. Katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya beratnya dipukul sama linggis. Katanya lihat ular dua. Katanya lihat ular dua. Siap. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun, dan istrinya saudara Sarilah
umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pasutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Harti itu datang ke rumahnya. Harti yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya. Namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Harti tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu pokoknya tidak boleh masuk hingga Harti melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pasutri ini yaitu Kaseno dan Sarilah sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif.
Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sekar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sekar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pasutri ini orang tua dari Sekar memang bertinggal sama Sekar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sekar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Harti atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu, rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya, seperti itu kata Jarno, ketua RT setempat hari ini. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sekar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu, rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad, yaitu Kaseno dan Sarila, hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu, rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, terus dilihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Stresnya? Stresnya juga tahu malah. Pertamanya kan lihat orang itu takut gitu. Depresi. Nggak pernah keluar rumah dari anaknya? Nggak pernah sih sebulan ini, nggak pernah. Sebelumnya sehat? Sehat ya, sehat. Baru sebulan ya sakitnya itu? Sebulan. Terus tadi tahu-tahu lah Sudar itu gitu, lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Bapak sempat lihat tadi kondisinya? Ya ditutup itu, masih ditutupan. Ditutupi apa Pak? Selimut jari apa? Terus kondisinya korban gimana? Berlumuran darah atau gimana? Itu nggak lihat darah atau gimana? Katanya sih lihat bau ya, itu katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang
putranya berarti digepuk sama linggis, pukul sama linggis. Katanya lihat ular dua, katanya lihat ular dua. Ya, bahwa saat ini kita mendapatkan laporan orang meninggal dunia TKP di dalam rumah. Kemudian Piket Reskrim dan Polsek datang ke TKP, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saat ini mengamankan yang diduga pelaku. Korban adalah saudara siapa Pak gitu? Sukasno, umur kurang lebih 65 tahun dan istrinya saudara Sarilah, umur kurang lebih 63 tahun, asli warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Kami dapat informasi dari ketua RT dan kepala desa bahwa pelaku memang dari kecil tidak sekolah, memang mengalami gangguan sakit jiwa. Maka itu saat ini Satreskrim sedang melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi kepada korban-korban untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pak, alasannya itu apa, Pak? Alasannya apa? Motifnya mungkin tidak ada. Membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Itu udah tersangka menggunakan apa, Dan? Mungkin pengakuan saat ini, tapi masih kita dalami. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Itu korban mengalami luka di mana aja, Dan? Luka di kepala bagian belakang dua-duanya, tengkuluknya ada bekas luka. Makanya kita lakukan identifikasi dulu. Itu saat ditemukan kondisinya gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi sudah dalam keadaan tengadah ke langit. Dua-duanya sudah dikerukupin di dalam kamar, dikerukupin dengan pasir, ditumpuk-tumpuk dengan pasir dan ditutup sama sarung. Kalau perkiraan meninggalnya pagi, siang, sore? Penyelidikan yang kami dapat tadi pagi ada salah satu kerabat korban yang datang ke sini ketemu dengan bapaknya. Masih dilihat itu pukul 10.00 WIB. Kemungkinan perkiraan kita meninggal itu ada kejadian itu sekitar 14.00. Kemungkinan, maka kita lakukan identifikasi biar mengetahui jam dan waktu yang kejadian tersebut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Sepasang suami istri bernama Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun, warga Dusun Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas secara tragis pada Senin 22 September 2025. Kaseno dan Sarilah diduga tewas seusai dibunuh anaknya sendiri bernama Sukar. Dugaan pembunuhan ini dilakukan Sukar pada Senin 22 September pagi. Menurut pantauan di lokasi, petugas dari Satreskrim Polres Ponorogo dan juga Polsek Pulung itu sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Pramita Kusumaningro. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ini bisa terjadi rekan? Dan siapa yang pertama kali melaporkan penemuan ini? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun ditemukan meninggal secara tragis di rumahnya sendiri. Dugaannya dia dibunuh oleh
anak kandungnya sendiri bernama Sukar. Pertama kali yang menemukan itu adalah anak nomor 1 dari Pak Sutri ini. Awalnya anak nomor 1 bernama Hardi itu datang ke rumahnya. Hardi yaitu warga Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia memang biasa ke rumah orang tuanya, namun saat ke rumah orang tuanya, menurut Ketua RT setempat, yaitu Jarno, bahwa Hardi tidak diperbolehkan masuk oleh Sukar atau adiknya sendiri. Saat itu, pokoknya tidak boleh masuk hingga Hardi melaporkannya ke Ketua RT Jarno, sehingga mereka mendatangi lokasi dan ternyata di lokasi di Pak Sutri ini, yaitu Kaseno dan Sarila sudah ditemukan meninggal dunia. Kondisinya sudah ditutup dengan jarik. Seperti itu rekan Arif. Rekan, bisa dijelaskan apa dugaan motif pelaku ini melakukan aksi pembunuhan tersebut menurut keterangan pihak berwenang, rekan? Baik, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali tadi juga ke lokasi dan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Ponorogo dan dari Polsek Pulung, dan di sana belum ada motif lantaran diduga pelaku Sukar itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali mengatakan bahwa akan masih mendalami apakah benar Sukar mengalami gangguan jiwa melalui psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu rekan Arif. Rekan, apakah ada kecurigaan yang muncul dari anak pertama korban ini atas aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh adiknya ini, rekan? Baik, kalau kecurigaan tidak ada ya, karena memang mereka si Pak Sutri ini orang tua dari Sukar memang bertinggal sama Sukar selama bertahun-tahun dan tidak ada apapun, dan si Sukar atau terduga pelaku itu baru mengalami depresi selama sebulan ini. Tapi ketika si anak pertama tidak diperbolehkan masuk oleh adiknya, dia curiga ada apa sih di dalam, sehingga si Hardi atau kakak pertama itu, kakaknya itu tidak boleh masuk. Seperti itu rekan Arif. Bagaimana sosok terduga pelaku ini di mata keluarga maupun warga setempat, rekan? Baik, kalau untuk sosok terduga pelaku, dia pendiam, dia juga tidak lulus. Maksud saya dia tidak sekolah dari kecil, kemudian dia juga seorang pekerja yang pengangkut pasir dan lain sebagainya. Seperti itu kata Jarno, Ketua RT setempat hari. Apakah terduga pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan? Betul sekali. Terduga pelaku sekarang langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pulung di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ini tadi barusan sekitar 30 menit yang lalu Sukar dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Seperti itu rekan Arif. Rekan, untuk jenazah korban ini sendiri akan dimakamkan kapan, rekan? Untuk pemakaman saya belum mengetahui pasti, karena kedua jenazah atau kedua jasad yaitu Kaseno dan Sarila hari ini tadi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, untuk dilakukan otopsi lanjutan untuk meyakinkan apakah benar itu pembunuhan atau tidak. Kemudian diperiksa untuk luka yang mana yang menyebabkan pembunuhan, apakah benar karena benda tumpul atau benda tajam dan lain sebagainya, oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seperti itu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1 terus keponakannya lihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukuki sama selimut dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Udah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Itu juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan